What a rush, like she let the fire in. Yeah, every touch make you sing like violence. Enough is not enough. She wants the entire thing. It's too much to love. Leave some for it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Prodi saya adalah Manajemen. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen Sukri Hamdi SEMM. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah persamaan yang menunjukkan jumlah harta, kekayaan, aktiva atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal pasifa perusahaan tersebut. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta, kekayaan, aktiva atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal pasifa perusahaan tersebut. Harta sama dengan utang plus modal plus pendapatan plus beban. Harta sama dengan hutang plus modal plus pendapatan plus beban. Peta konsep persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Klasifikasi akun. Konsep persamaan dasar akuntansi. Akun real, akun nominal, transaksi dan persamaan dasar akuntansi. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas. Contoh item yang ada dalam persamaan dasar akuntansi. 1. Aktivas. Aset adalah kas, setara kas maupun aset likuid. Sementara piutang adalah jumlah uang sang dihutang kepada perusahaan oleh pelanggannya untuk penjualan produk dan jasanya. Persediaan juga dianggap sebagai aset. Kewajiban atau liabilitas adalah apa yang biasanya dipunyai atau harus dibayar bisnis agar bisnis tetap berjalan. Utang, termasuk utang jangka panjang, adalah kewajiban seperti sewa, pajak, utilitas, gaji, upah, dan utang dividen. Ekuitas pemegang saham adalah sejumlah uang yang akan diberikan kepada pemegang saham apabila semua aset dilikuidasi serta semua utang perusahaan lunas. Laba ditahan merupakan bagian dari ekuitas pemegang saham, serta sama dengan jumlah total laba yang tidak dibayarkan terhadap pemegang saham sebagai dividen. Fungsi dan manfaat persamaan akuntansi. Dalam sistem pelaporan keuangan, salah satu laporan keuangan neraca terus memainkan peran fundamental. Neraca pertama-tama memperkenalkan pemilik pada manajemen, status properti suatu entitas ekonomi. Mereka akan mencari tahu dari neraca apa yang dimiliki pemilik, yaitu beberapa kuantitas dan kualitas sumber daya perusahaan yang dapat dibuang oleh perusahaan dan siapa yang terlibat dalam pembuatan sumber daya tersebut. Fungsi dan manfaat persamaan akuntansi. Menurut neraca ditentukan apakah perusahaan dapat segera menutup kewajiban kepada pihak ketiga, pemegang saham, investor, kreditor, pembeli, penjual, dan lain-lain. Ketiga, konten modal dan item kewajiban memungkinkan untuk digunakan baik oleh pengguna internal maupun eksternal. Data neraca
memungkinkan Anda untuk mengevaluasi efisiensi penempatan modal perusahaan kecukupannya untuk kegiatan ekonomi saat ini dan yang akan datang, ukuran dan struktur sumber pinjaman, serta efektivitas daya tariknya. Jadi neraca adalah bentuk informatif untuk analisis dan evaluasi situasi keuangan sebuah entitas ekonomi, serta tanpa persamaan akuntansi tak mungkin membuat laporan keuangan. Oleh karena itu, persamaan akuntansi diperlukan baik untuk usaha besar atau usaha kecil. Rumus dan perhitungan persamaan akuntansi. Aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas pemegang saham. Neraca memegang dasar persamaan akuntansi, menemukan total aset perusahaan di neraca dalam suatu periode. Total seluruh kewajiban harus merupakan daftar terpisah dalam neraca. Menemukan ekuitas pemegang saham total lalu menambahkan jumlahnya dalam total kewajiban. Total aset akan sama dengan jumlah kewajiban serta total. Contoh persamaan dasar akuntansi. Untuk setiap transaksi, kedua sisi harus memiliki nilai yang sama. Di bawah ini contoh transaksi serta bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi. Contohnya membeli mesin dengan uang tunai. Perusahaan XYZ ingin membeli mesin seharga Rp500 hanya dengan uang tunai. Transaksi ini akan menghasilkan debit ke peralatan plus Rp500.000 dan kredit ke tunai minus Rp500.000. Efek bersih pada persamaan akuntansi adalah sebagai berikut. Aset plus 500.000, elibilitas 0, minus 500.000, elibilitas 0. Aset 0 sama dengan elibilitas 0. Transaksi ini hanya mempengaruhi aset persamaan, oleh karena itu tidak ada efek terkait dalam kewajiban atau ekuitas pemegang saham di sisi kanan persamaan. Contoh kedua, membeli mesin dengan uang tunai dan kredit. Perusahaan XYZ ingin membeli mesin seharga Rp500.000 tetapi hanya memiliki uang tunai Rp250 dalam kepemilikannya. Perusahaan diizinkan untuk membeli mesin ini dengan pembayaran awal Rp250 tetapi jumlah yang tersisa berutang kepada produsen. Ini akan menghasilkan debit ke peralatan Rp500.000. Kredit ke utang usaha plus Rp250.000 dan kredit ke kas sama dengan minus Rp250.000. Efek bersih pada persamaan akuntansi adalah sebagai berikut. Aset plus 500.000, liabilitas plus 250.000. Aset minus 250.000, liabilitas 0. Aset plus 250.000, liabilitas plus 250.000. Transaksi ini mempengaruhi kedua sisi persamaan akuntansi. Kedua sisi kiri dan kanan persamaan bertambah plus 250.000. Contoh bisnis Anda berkembang dan Anda sekarang memiliki pelanggan. Seorang pelanggan memutuskan untuk membeli software Anda untuk komputer bisnis mereka sendiri. Software Anda senilai Rp10.000 per unduhan program dan pelanggan membutuhkan program tersebut untuk 50 komputer dengan total Rp500.000. Dari transaksi ini Anda mendapatkan aset dan ekuitas. Persamaan akuntansi Anda terlihat seperti ini. Rp500.000 per aset sama dengan Rp0 kewajiban plus Rp500.000 ekuitas. Pada tanggal 1 Januari 2020, bengkel dengan nama Bengkel Sepeda Motor 3 Roda melakukan beberapa transaksi sebagai berikut. Investasi modal pertama bengkel sepeda motor 3 roda yaitu uang tunai senilai Rp10 juta serta peralatan kantor senilai Rp500.000.
Pembayaran sewa atas ruangan usaha bengkel senilai 600.000 untuk 1 bulan. Pembelian perlengkapan bengkel secara kredit senilai 400.000 beserta peralatan bengkel senilai 1 juta. Mendapat pemasukan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu senilai 1.600.000. Pembayaran tagihan listrik serta air bulan Januari 2020 senilai 200.000. Mendapatkan jasa servis langganan senilai 750.000. Pembayaran sebagian utang atas pembelian perlengkapan senilai 250.000. Menerima pelunasan piutang atas transaksi seseorang konsumen senilai 500.000. Pemilik mengambil uang tunai untuk pribadi senilai 100.000. Pembayaran gaji karyawan bulan Januari 2020 senilai 3 juta. Pembayaran rekening telepon senilai Rp75.000. Di akhir bulan Januari 2020 perlengkapan yang masih ada bernilai 250.000 serta peralatan bengkel disusutkan senilai 50.000. Menerima jasa servis senilai 1.500.000, maka pembuatan tabel persamaan dasar akuntansi yakni batasan persamaan akuntansi. Meskipun neraca selalu seimbang, persamaan dasar akuntansi tidak memberikan informasi kepada investor tentang seberapa baik kinerja perusahaan. Persamaan akuntansi berperan penting sebab menghubungkan 3 komponen neraca, aset, kewajiban, serta ekuitas. Jadi ekuitas perusahaan bertambah saat asetnya bertambah dan sebaliknya. Demikian pula meningkatkan kewajiban akan menurunkan ekuitas. Sedangkan menurunkan kewajiban seperti dengan melunasi utang akan menambah ekuitas. Oke, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam kata-kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.